Kita beranjak dan mulai acara pada malam hari ini. Sebelum itu, Ana mau memperkenalkan diri dulu. Ana Muhammad Adbi Ramdhani, lulusan PPKH KMMI Nurul Hakim tahun 2016. Insya Allah pada sesi kali ini akan menjadi moderator dan akan memimpin jalannya acara. Dan tidak lupa pula kami perkenalkan narasumber pada sesi kali ini yang Masya Allah akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, gimana enaknya, gimana indahnya berkuliah di negeri jiran. Itu pada malam hari ini kita fokus di dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Thailand. Yang pertama, moderator kita yang pertama pada malam hari ini adalah Ustadz Ari Safarwadi SPD, alumni PPKH KMMI Nurul Hakim tahun 2015. Kemudian beliau menyelesaikan S1 di Universitas Islam Negeri Mataram, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan sekarang beliau melanjutkan studi S2-nya di Malaysia di Universitas Sultan Zainal Abidin. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara kita, yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu pemaparan atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dalam hal ini yang pertama kali akan menyampaikan materinya yaitu Al-Ustadz Ari Safarwadi SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah kita khair. Wajhun munir, jamil. Tafadhal ya Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman, terlebih lagi nikmat kesehatan meski kita dalam kondisi pandemik seperti ini. Kedua kalinya salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan umat Islam, agama Islam, hingga kita bisa ikuti ajaran-ajarannya dan mempertahankannya hingga saat ini. Baik teman-teman al-asatiz dan semua para hadirin yang hadir pada Zoom ini, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak telah diundang untuk sharing tentang kuliah, wabil khusus kuliah di Malaysia. Jadi kalau kita bahas perkuliahan di Malaysia ini, kalau kita ceritakan, ada banyak sekali cerita yang bisa kita ceritakan. Tapi dalam hal ini tentu kita punya keterbatasan waktu. Sehingga pada kesempatan ini, dalam keterbatasan ini juga, saya mungkin akan sedikit membahas poin-poin bagaimana perkuliahan di Malaysia, mungkin sebagai gambaran teman-teman yang ingin melanjutkan studi, wabil khusus di negara Malaysia atau negara tetangga kita, jiran ya. Baik. Oke. Pada kesempatan ini ada beberapa poin penting yang ingin saya bahas kepada teman-teman, yang ingin saya sharing. Banyak sekali ya. Tapi dalam keterbatasan waktu mungkin saya akan bahas secara general saja agar semua yang saya sampaikan bisa membuat gambaran yang jelas bagaimana perkuliahan atau pendidikan di negeri Malaysia. Baik, yang pertama kita akan menyampaikan atau alasan pribadi nih, pribadi saya sendiri kenapa mesti milih kuliah di Malaysia. Di sini sudah saya lampirkan beberapa alasan
yang umum kenapa saya memilih negara Malaysia untuk melanjutkan studi saya khususnya di jenjang master. Yang pertama itu negara Malaysia merupakan um, apa namanya yang kampus-kampusnya merupakan kampus-kampus yang kelas dunia. Jadi teman-teman perlu ketahui pendidikan di Malaysia sudah diakui internasional. Jadi standarisasi perkuliahan di Malaysia telah menerapkan kurikulum internasional, khususnya di mana secara historinya, sejarahnya, Malaysia itu pernah dijajah oleh negara Inggris, sehingga sampai saat ini negara Malaysia masih mengadopsi pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di Inggris atau UK. Oleh sebab itu, pada sampai saat ini Malaysia sudah menerapkan kurikulum UK, United Kingdom, yaitu Inggris. Jadi dalam perkembangannya pendidikan Malaysia sangatlah diakui secara internasional. Yang kedua adalah biaya terjangkau. Jadi teman-teman perlu ketahui di negara Malaysia sendiri kampus-kampusnya menawarkan untuk kita berkuliah dengan biaya yang terjangkau. Macam-macam macam-macam biaya yang teman-teman akan ditawarkan nanti itu bergantung juga dengan masing-masing kampus. Jadi masing-masing kampus akan menawarkan teman-teman beberapa biaya yang cukup terjangkau ya untuk kita bisa melanjutkan studi kita. Yang ketiga, penggunaan bahasa Inggris. Jadi perlu kita ketahui di negara Malaysia, khususnya di perkuliahan University Malaysia, Malaysian Universities, bahasa pengantar mereka adalah bahasa Inggris. Jadi ketika kita akan berkuliah di Malaysia, teman-teman akan diajarkan menggunakan bahasa Inggris. Dan juga kadang ada beberapa dosen akan memberikan mata kuliahnya atau mengajarkan teman-teman ketika belajar di kuliah sini menggunakan bahasa Melayu. Jadi di sini penggunaan bahasa Inggris itu sangat penting, bahkan menjadi hal utama. Bahkan dalam proses registrasinya, bahasa Inggris itu merupakan salah satu berkas yang wajib teman-teman submit, kumpulkan kita ketika ingin daftar perkuliahan di Malaysia. Kemudian selanjutnya, modern dan terus berkembang. Jadi negara Malaysia ini merupakan negara yang maju ya, selalu berkembang hingga saat ini. Bahkan dalam sekarang, jika kita lihat dari berita ya, pendidikan Indonesia telah berada di bawah pendidikan Malaysia, pendidikan di Brunei Darussalam. Jadi pendidikan hari demi hari, pendidikan yang ada di Malaysia itu terus-menerus berkembang. Jadi saya rasa dilihat dari segi kualitas pendidikan yang ada di Malaysia merupakan pertimbangan yang baik untuk kita timbangkan ketika kita ingin melanjutkan perkuliahan di Malaysia. Kemudian selanjutnya masyarakat multikultural, artinya warga-warga di sini itu memang banyak sekali perbedaan ya, karena di negara Malaysia ini sendiri seperti saya bilang tadi menerapkan sistem pendidikan internasional, banyak sekali orang-orang luar negara, orang luar negeri yang ikut juga mengambil studi atau melanjutkan studinya di negara Malaysia. Seperti halnya kemarin di kampus saya sendiri banyak sekali teman-teman dari negara asing yang malah memilih Malaysia sebagai tempat mereka lanjutkan S3 mereka. Ada yang dari Qatar, ada yang dari Nigeria, dan juga masih banyak lagi teman-teman yang akan kita bisa temui ya. Sehingga dengan memilih Malaysia sebagai tempat studi kita, kita bakal banyak relasi, kenalan dari berbagai macam negara ya.
Dan yang terakhir adalah lokasi strategis. Ini yang saya kira juga menjadi hal yang menarik ketika kita kuliah di Malaysia, di mana kita bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang indah. Bukan hanya di negara Malaysia saja, tapi kita bisa mengunjungi wisata-wisata yang dekat dengan Malaysia. Apa saja? Misalnya seperti wisata yang ada di Singapura, Thailand, dan juga lain sebagainya ya. Karena Singapura, Thailand merupakan negara juga yang dekat dengan Malaysia, sehingga kita bisa rasanya bakal lebih banyak ekspor mungkin atau berkunjung ke wisata-wisata negara-negara lain bakal kita rasakan. Nah, selanjutnya, dari sekian tadi yang ingin saya tekankan, kenapa ambil kuliah di Malaysia itu pertama pendidikan. Jadi pendidikan di Malaysia itu kualitasnya tinggi. Dan saya rasa mengambil pendidikan di Malaysia merupakan keputusan yang tepat. Di samping daripada kualitas yang tinggi, dengan merasakan situasi belajar internasional, kita bakal secara pribadi kita bakal lebih nyaman dengan situasi negaranya dan juga warga negaranya. Kenapa? Karena negara di sini saya rasa aman, dan juga rata-rata semua hampir warga negara di sini mayoritas Muslim. Mereka sangat ramah, dan tentunya kita bakal banyak berteman dengan orang-orang Muslim, ya. Di samping itu juga perkuliahan yang ada di sini itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, yang insya Allah bisa membuat pembelajaran kita lebih efisien dan juga efektif, ya. Dari sekian yang saya jabarkan tadi, yang ingin saya tekankan adalah dari alasan tersebut, alasan utama ya mengapa saya milih kuliah di Malaysia adalah karena pendidikannya. Karena saya pertama mengambil jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris di S1, lalu saya rasa mengambil pendidikan yang lebih tinggi, lebih berkualitas, memilih Malaysia merupakan keputusan yang tepat. Dan alasan kedua, karena negaranya kita bisa lebih merasa aman bergaul dengan orang-orang Muslim dari berbagai negara, ya. Selanjutnya, nah, kita akan sekarang mulai fokuskan kepada perkuliahan. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan di sini, saya listkan beberapa 10 kampus terbaik yang ada di Malaysia tahun ini, 2021, berdasarkan asesmen atau penilaian dari World University Rankings sedunia. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih mengetahui bagaimana kampus-kampus ini, teman-teman bisa follow Instagram PPI Malaysia ataupun PPI Uniza, atau bisa juga nonton di channel YouTube PPI Malaysia. Mungkin di sini akan tersedia banyak sekali jurusan-jurusan yang kiranya teman-teman butuhkan untuk melanjutkan studinya, ya. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman nanti yang ingin masih mencari tahu tentang kampus-kampus 10 terbaik tadi yang saya listkan, teman-teman bisa kunjungi website ini. 10 website yang sudah sediakan masing-masing kampus. Ini adalah website resmi dari setiap kampus yang saya share kepada teman-teman mungkin untuk bisa lebih mencari tahu course-course, jurusan-jurusan yang teman-teman kiranya butuh untuk masa depan. Baik. Nah, sekarang kita akan mulai ke seputar perkuliahan. Jika kita bahas sistem pendidikan di Malaysia atau tentang perkuliahan khususnya, tentunya sama dengan yang ada di Indonesia. Ada jenjang S1, S2, dan S3. Secara umum sama, ya. Jadi pertama kita mulai dari S1. Secara sistem pendidikan, S1 di Malaysia itu sama, ada SKS, tapi kalau di sini kita sebut kredit bahasanya. Kalau di S1 sendiri di Indonesia itu kita sebut SKS,
Ada juga DO. DO itu drop out ketika teman-teman melebihi semester atau tidak bisa selesai tepat waktu atau selesai melebihi waktu. Cuman sedikit bedanya kalau di Malaysia sendiri, bagi local students ya, warga di sini mereka ada free university. Jadi mereka semacam sejenis diploma 3 tahun, kemudian lanjut setahun untuk mendapatkan gelar S1 ya. Itulah sedikit perbedaannya. Kemudian registrasi, cara registrasinya bisa dilakukan online ya. Saya kira untuk syarat-syaratnya sama kurang lebih dengan yang ada di Indonesia, seperti berkas-berkas ijazah, transkrip nilai, dan terutama medical check up ya, surat kesehatan. Kenapa ini penting? Yang saya tekankan yaitu pada surat kesehatan, karena saya melihat saya sudah di sini sekitar 3 bulan, baru 3 bulan ya sebagai student baru. Jadi kita di sini tentang kesehatan sangat ketat. Bahkan ketika security atau keamanan kesehatan melihat teman-teman misalkan seperti flu atau semacamnya, mereka sangat sensitif. Bahkan ada kasus di mana seorang teman pernah kena gejala flu, dia langsung diklaim seperti ada gejala corona gitu. Sehingga ketika itu beredar ke pemerintah atau bahasanya sini kerajaan, mereka langsung bisa dikarantina 10 hari oleh kerajaan sini atau pemerintah bahasa kita. Dan selanjutnya lama studi. Untuk S1 di sini sama, lama studinya 4 tahun. Nah, di samping ini saya sudah sertakan website bagi teman-teman yang ingin masuk di kampus saya, namanya Uniza. Kebetulan ini baru buka untuk jenjang S1. Kalau di sini bahasanya sarjana muda. Sarjana muda ini maksudnya S1. Di kampus ini merupakan kampus Islam negeri di Malaysia. Kalau di Indonesia kita bisa bilang kayak UIN-nya Indonesia lah. Nah, di sini teman-teman bakal nanti disediakan berbagai macam jurusan, mulai dari agama, fikih, muamalah, ada juga bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan, apalagi komputer, sains, dan juga selengkapnya ya. Saya kira itu untuk S1. Nah, sekarang kita beranjak ke sistem perkuliahan S2. Jadi kalau di sini bahasanya sarjana ya. Sarjana itu maksudnya master atau bahasa programnya pasca siswaza. Ada sedikit perbedaan S2 di Malaysia dengan di Indonesia. Jika di Malaysia, sebelum teman-teman daftar, teman-teman bakal menentukan pilihan model perkuliahannya. Ada 3 model perkuliahan, ada yang coursework mode, ada yang research mode, dan ada yang mixed mode. Kalau coursework mode ini merupakan perkuliahan semacam S1 kita di Indonesia. Kita masuk kelas, kemudian ada tugas harian, ada mid semester, sampai nanti ada di akhir perkuliahan atau semester ada laporan ya. Jadi mirip lah kalau S1 S2 yang model coursework atau kita kenal di sini dengan by coursework ya. Master by coursework. Yang kemudian kedua ada yang namanya research mode atau kita kenal dengan master by research. Nah, ini cukup berbeda ya. Pada kelas research mode ini, master by research ini, teman-teman tidak ada kelas seperti kelas yang lain S1. Bakal ada tugas dan semacamnya, tidak. Tapi pada research mode ini, by research ini, teman-teman bakal fokus pembelajarannya ke penelitian, penyusunan, penulisan, atau lebih ke menulis karya tulis ilmiah ya. Jadi teman-teman bakal fokus nyusun tesis langsung. Di mana di samping itu juga sebagai syarat kelulusan teman-teman bakal publikasi jurnal. Jadi pada by research ini teman-teman bakal fokus ke tesis aja, tesis sama publikasi jurnal. Itu kesehariannya teman-teman bakal langsung ketemu dengan supervisor atau profesor untuk mengkonsultasikan tesisnya dan juga publikasi jurnal. Jadi pada
by research ini, model by research, teman-teman tidak ada kelas, kecuali nanti ada semacam seminar metode penelitian. Itu bisa berjalan 1 bulan, 2 bulan, ya, tergantung daripada keputusan kampus. Dan yang terakhir ada namanya mixed mode. Mixed mode ini kalau kita lihat dari bahasanya mix itu artinya gabungan. Jadi mixed mode itu artinya gabungan daripada keduanya. Gabungan daripada mode coursework mode sama research mode. Di sini teman-teman bakal ada kelas, ada tugas, dan nanti akhirnya teman-teman bakal ada tesis, penyusunan tesis, ya. Jadi seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin daftar S2 di Malaysia, saya rasa berkasnya itu mirip-mirip, cuman bedanya ada pada research mode, ya, di mana teman-teman pada perkuliahan model by research ini harus sertakan proposal. Jadinya sebelum pendaftaran teman-teman bakal mempersiapkan proposal terlebih dahulu, ya. Baru nanti teman-teman bisa kumpulkan dan disertai dengan berkas-berkas lain seperti paspor, surat kesehatan, dan juga terutama kalau kita kuliah di luar negeri termasuk Malaysia, kita ada sertifikat bahasanya. Di Malaysia sendiri kita pakai 2 sertifikat bahasa, ada IELTS dan juga MUET, ya. Nanti teman-teman bisa mungkin lebih cari tahu lagi tentang itu. Oke, dan untuk sistem durasi lama studinya kalau untuk yang master itu rata-rata 2 tahun, ya. Kecuali untuk research mode bisa sampai 1,5 tahun atau setahun bisa selesai, ya. Itu yang saya rasa untuk pendidikan di Malaysia jenjang S2 untuk kita kenal dengan sarjana. Kemudian selanjutnya doctoral degree. Nah, untuk yang teman-teman yang ingin daftar S3 di Malaysia, tentu saya rasa sama dengan yang di Indonesia, di mana teman-teman bakal mengumpulkan proposal. Jadi proposal ini wajib. Dari sebelum daftar, teman-teman harus sediakan proposal dan juga berkas-berkas yang lain, ya. Nah, itu saya rasa kelebihan daripada tadi S2 by research, di mana teman-teman sudah terbiasa ada proposal terlebih dahulu sebelum masuk kampus. Jadi program doktoral di Malaysia ini sama persis juga dengan program master S2 model by research tadi. Teman-teman bakal ada proposal terlebih dahulu, proposal tesisnya, ya, dibarengi dengan berkas-berkas yang lain, ya. Itu saya rasa secara umum. Kemudian sistem pendidikannya sama, mulai dari bakal ada penelitian, ada penyusunan proposal, disertasi, ada kurikulum seminar, seminar pemantapan, ada FIFA. FIFA ini ujian tesisnya, ya, kalau kita kenal di Indonesia, sidang tesisnya. Dan untuk durasi lama studi yang S3 di Malaysia selama 3 tahun minimal. Ya, saya rasa itu tadi tentang gambaran umum perkuliahan S1, S2, dan S3 teman-teman yang ingin berkuliah di Malaysia. Sekarang bagaimana kita daftar dengan beasiswa? Bagaimana kita bisa studi di Malaysia dengan beasiswa? Nah, di sini saya akan bahas 3 poin penting, yaitu mengenai syarat, prosedur seleksi, dan juga tips dan trik lolos beasiswanya, ya. Nah, sebelum masuk itu saya ingin bahas sedikit beasiswa studinya. Nah, pasti saya rasa beasiswa NTB ini sudah familiar di provinsi kita, ya, di mana beasiswa NTB ini merupakan beasiswa daerah kita sendiri, beasiswa provinsi kita. Kenapa ini penting saya jelaskan? Karena beasiswa ini, ya, merupakan peluang besar untuk kita daftar. Dengan beasiswa ini saja kita bisa belajar studi di luar negeri di berbagai negara jenjang S1, S2, dan S3. Jadi beasiswa NTB ini merupakan program dari Pak Gubernur kita, dikhususkan untuk kita. Jadi teman-teman sangat berkesempatan untuk bisa join dengan
beasiswa NTB ini dan bisa mampu kuliah di luar negeri dengan beasiswa NTB. Sedikit saya jelaskan lagi tentang beasiswa NTB. Di sini ada jenis-jenisnya ya. Pertama kategori A, B, dan C. Kategori A ini artinya beasiswanya fully funded, penuh, dibiayai penuh. Cangkupannya itu seperti tuition fee, SPP, living allowance, teman-teman bakal ada uang saku per bulan. Kemudian application fee, biaya pendaftaran, visa application, bisa pembayaran visa. Kemudian ada kategori B. B itu partial funded, artinya setengah bayar ya. Kemudian ada kategori C, itu semacam short course seperti exchange student, pertukaran pelajar. Dan jenjang pendidikannya itu bermacam-macam, S1, S2, S3. Ini tahun 2020 beasiswa ini sudah mengirimkan teman-teman kita ke Cina, Polandia, Taiwan, dan juga Malaysia, Ceko ya. Jadi dengan beasiswa ini teman-teman bisa explore atau melanjutkan studinya ke luar negeri. Ini seleksinya sangat sederhana, di mana teman-teman ada dua tahapan. Pertama online, administrasi online. Kedua bakal ada interview. Nanti setelah dinyatakan lulus, baru teman-teman bakal dibimbing bagaimana pendaftaran kampusnya. Dan ini syarat-syaratnya nanti teman-teman bisa lihat kalau bagi yang ingin saya punya bookletnya, teman-teman bisa nanti bisa baca-baca bagi yang ingin kuliah S1, S2, dan S3 dengan beasiswa ini ya. Nah, sedikit saya bahas tips lulus beasiswa. Saya punya 3 poin penting bagaimana kita lulus beasiswa. Yang pertama itu persiapan. Jadi kita mau lulus berarti kita harus siap. Persiapan ini bukan hanya pemberkasan saja, tapi juga dari segi knowledge, pengetahuan. Teman-teman bakal perlu untuk kejar beasiswa ini, teman-teman harus cari tahu beasiswa ini bagaimana, prosedurnya gimana, lulusnya bagaimana, syaratnya bagaimana. Ini bisa kita tanyakan pada alumninya, ya, yang sudah lulus daripada beasiswa NTB ini. Oke. Kemudian syarat daftar kampus. Oke. Oh ya. Baik, saya rasa karena waktunya habis lagi, minta sedikit waktu lagi Ustadz. Saya ingin kasih tahu syarat yang biasanya diminta kalau kita daftar ke luar negeri di Malaysia, khususnya dengan beasiswa NTB. Jadi ini ada 6 syarat ya, berkas yang biasanya diminta kalau kita kuliah di Malaysia dengan beasiswa NTB. Ada paspor, sertifikat bahasa, ijazah, transkrip, khususnya medical check up, itu harus betul-betul dicek ya, baru pas foto. Ini kebetulan ada Turki yang baru bukan, bagi teman-teman yang ingin lanjutkan S2, bisa langsung ke websitenya ya. Ini juga beberapa website saya rekomend teman-teman yang ingin kuliah ke Malaysia, mulai jalur pemerintah Indonesia ataupun Malaysia, nanti teman-teman bisa lihat di website di slide ini, insyaallah. Kelebihannya saya rasa sama kayak tadi dengan alasannya. Kekurangannya kita di sini terbatas berekspresi karena ta'zimul ustadznya di sini sangat tinggi ya. Jadi kita lebih banyak semacam warga-warga di sini lebih banyak turut, meskipun kadang kita berpendapat tapi tidak lebih ke menyangkal seperti budaya kita di Indonesia. Itu enaknya di sini dan sangat disiplin ya. Nah, terakhir sebagai closing statement saya, jadi niat, proses teman-teman sama hasil teman itu berkesinambungan, berhubungan. Jadi selama niat yang baik, proses yang baik, insya Allah teman-teman juga dapat hasil yang baik pula. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Jika ada yang diperlukan silahkan tanyakan, ataupun nanti lebih intensnya bisa kontak ke email saya ataupun phone number saya tentang, insya Allah kita akan sharing di luar waktu ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Ustadz Makbul Hajat yang akan memaparkan kepada kita semua
gimana perkuliahan yang ada di negeri Thailand. Kami mungkin secara umum alumni-alumni yang ada di forum ini, saya kira akan selalu siap sedia. Kalau zaman sekarang saya rasa kuliah di luar negeri itu adalah suatu yang QS ranking ya, QS ranking. Menurut top QS ranking itu ada beberapa top university yang ada di Thailand. Mungkin saya perlu sampaikan ke teman-teman terkait kuliah di kampus Thailand. Kalau macam-macam beasiswanya ini ada full scholarship ya. Oke, beberapa kiat mendapat beasiswa ya. Kalau